Selamat datang di After Sound Review, di mana gue review secara frekuensi response dan juga user experience-nya. Dan kali ini di tangan gue adalah Kinera BD005 Pro. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Dani Nur Mutakin yang udah pinjamin ayam ini ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. By the way, untuk harga dari Kinera BD005 Pro ini adalah sekitar 600-700 ribuan, dan dia menggunakan satu dynamic driver plus satu balancer motor, tapi dia menggunakan satu dynamic driver itu yang beryllium plated ya, jadi cukup unik. Sekarang banyak banget yang beryllium plated bahkan di harga under 1 juta dan sudah lebih daripada satu driver, jadi cukup unik ya untuk membahas ini. Kayak si BGVP DN2 juga begitu. Oke, langsung aja seperti biasa kita akan bahas dari build, fit, frekuensi respons suara dan juga perbandingannya. Mulai dari buildnya sendiri, buat gue ayam ini keren banget karena gue udah biasa megang ayam yang harga jutaan, dan buat gue housingnya ini udah gaya ayam jutaan. Dia pakai resin tanpa ini ya, lihat nih, tanpa ada perbatasan di sini, jadi udah smooth semua, resinnya bagus. Lalu sampai ke nozzle-nya tuh bahan metal begini. Tapi lihat deh, nozzle-nya itu persis kalau misalkan kalian udah pernah nyoba Shozi, brand Shozi BG, Shozi Form 1.1, Form 1.4, itu semuanya seperti ini. Dan gue belum pernah lihat seperti model seperti ini di brand lain selain Shozi. Taunya Kinera juga bikin begini, bahkan sampai ear tipsnya pun tipe yang rada ceper lalu lebar begini. Ini persis, cukup unik. Bahkan sampai vent hole-nya ini persis seperti Shozi Form 1.4 yang sebelumnya gue pernah review. Dan ini buat gue kerennya lagi, dia warnanya nggak tahu sih buat kamera kayak apa, tapi buat di mata gue sekarang ini warnanya tuh kayak merah darah dikasih flake emas gitu. Unik tapi keren. Nah, yang bikin dia buat gue cukup beda, kelihatan dia bukan ayam yang mahal level jutaan, somehow bukan housingnya, tapi buat gue adalah kabelnya. Karena kalau kalian udah biasa cobain kabel-kabel Chi-Fi gitu yang rada murah, jujur aja kabelnya ini terlihat ya 11-12 sama kaset begituan sih, jadi nggak terlalu spesial, kabelnya nggak berasa mahal. Dan juga dia pakai mic, somehow kan kabel ayam biasa di 2 juta 3 juta ke atas itu biasanya nggak pakai mic juga sih. Oke, langsung aja kemudian untuk bagian fitnya, buat gue ini fitnya seperti Shozi yang gue pernah coba. Ini nyaman banget. Ini walaupun lakukannya kelihatan tajam di sini, tapi mengikuti bentuk kuping gue, jadi sangat-sangat nyaman. Lalu kemudian untuk fitnya ini juga kalian nggak perlu sampai dalam banget, itu udah kedap, dan kedapnya itu cukup kedap karena dia benar-benar ngeblocking pinggir-pinggir kuping kalian, jadi nggak semasuk biasanya tapi lebih kedap karena dia ngebloknya itu sebelum masuk banget karena bentuk ya tipsnya begini ya. Lalu kemudian untuk bagian suaranya sendiri tentunya akan gue pakai AVX DSD, Kidlix 5K, dan juga iBasso di X160, dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Untuk frekuensi respons dari Kinera BD005 Pro ini gue simply bilangnya sebagai V-shape warm. Oke, untuk yang belum tahu, standar gue untuk frekuensi respons adalah Harman neutral dan DF neutral, bisa dilihat dulu di suggested videos di atas. Nah, untuk DF neutral yang gue pakai kelihatan begini. Kelihatan bagaimana Swanergy DF neutral itu lebih punya bass yang lebih mendekati garis rata, lalu kemudian elevasi mid range-nya, lalu kemudian dia nggak naik turun ya. Tuh, lihat cuma gini doang, habis itu turun di bagian upper mid to treble, habis itu resonance peak. Kinera BD005 Pro kelihatan dia punya elevasi di bagian bass, jadi jelas dia bassnya cukup nampol. Kemudian di bagian mid range to upper mid range di 2 kHz, dan juga di bagian 4 kHz-an, lalu turun di bagian 6 kHz, habis itu resonance peak. Nah, yang menarik di sini adalah pasti kalian ngerasa ini oke, V-shape, jelas V-shape atau ya W-shape gitu ya. Naik, turun, naik lagi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau misalkan udah sering baca frekuensi respons, kalian sering banding-bandingin, hal yang biasa gue perhatikan adalah 1 bass, 2 kemudian upper mid range. Ini upper mid range cukup naik, dan 3 adalah area 5-6 kHz. Karena area 5-6 kHz itu adalah area lower treble yang bikin suara itu harsh, yang bikin suara itu bright, yang bikin energi cymbal, yang bikin energi hi-hat, ya, pokoknya yang bikin energi sibilance juga. Kalau ketika 5-6 kHz itu
naik banget. Nggak percaya, cobain aja dibagi. Kalau misalkan punya equalizer, coba naikin 5-6 kHz. Itu adalah bagian lower treble yang bikin pedes, tapi sekaligus kasih energi juga untuk hi-hat dan treble. Nah, di Kinera BD005 Pro ini justru dia diturunin. Lihat nih, di scoop out. Zet, dia turunin nih. Jadi dia seolah bikin bass nampol, vokal cewek cukup naik, lalu kemudian turun lagi tapi di bagian pedes-pedesnya. Buat beberapa orang itu pasti ngerasa, wih nice nih, vokal ceweknya nggak ada pedes-pedesnya, tapi hi-hat dan cymbal-nya itu kurang lepas. Buat gue lihat bagaimana dia dibandingkan dengan Slow Energy yang buat gue netral, itu dia elevasi dan juga turunnya itu masih apa ya, lebih konsisten, lebih natural begitu. Naiknya di bagian mid range, kemudian lower treble, habis itu turun lagi. Nah, ini yang buat gue masih lebih ideal lah buat gue. Tapi ini ada sensasi vokal cewek yang lebih asik dan juga vokal cewek yang lebih maju tepatnya. Tapi bagian 6 kHz itu langsung diturunin gitu. Kalau dibandingin dengan Harman Response, kelihatan elevasi bassnya mirip-mirip. Kemudian, nah ini sekali lagi Harman Response punya buat gue tonal yang lebih stabil kali ya. Seperti halnya dengan DF Neutral, naik di 3 kHz habis itu roll off. Tapi lebih cepat roll off-nya si KXS ini. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa KXS itu naiknya kan nggak setinggi Kinera. Jadi turun di 6 kHz itu juga tidak sedrastis Kinera. Jadi buat gue lebih stabil rasanya. Sementara di Kinera itu vokalnya maju, tiba-tiba diturunin di 6 kHz lalu naik lagi. Buat gue benar-benar area 6 kHz itu sangat mempengaruhi. Contohnya gue bandingin lagi sama Ayam yang dibilangnya biasa pedes kan. Lihat KZ EDS dan juga KZ ZSN Pro X, di mana mereka itu justru energinya ada di sekitar 5 kHz-an. Dan percayalah ini yang bikin buat kebanyakan orang itu pedes 5-6 kHz. Ini naik di sini, walaupun kalian ngeliatnya oke, geser doang kan 4 kHz sedikit ke 5 kHz, percayalah suaranya beda jauh. KZ EDS dan ZSN Pro X lebih V-shape, lebih berasa kasar, lebih berasa bright. Dan ya simply lebih berasa V-shape aja. Nah, nanti akan gue bandingkan dengan Tint T2 Plus, di mana frekuensi respons seperti ini. Elevasinya sama di bagian mid range-nya ada, tapi lebih subtle gitu, nggak setinggi Kinera. Dan juga dia lebih rata ke treble, area treble-nya si Tint T2 Plus. Makanya dia berasa V-shape juga. Ada elevasi bass, lalu kemudian ada elevasi di mid range-nya. Kalau berdasarkan DF Neutral kan pinna gain memang butuh di sekitar 3 kHz sampai turun. Nah, si Tint T12 dia tetap rata gitu dari upper mid range to treble-nya. Jadi memang dia berasa V-shape. Nah, kemudian dibandingin dengan KZ ZS10 Pro yang lebih V-shape, daripada Kinera BD005 Pro. Kelihatan di sini KZ ZS10 Pro itu kelihatan lebih energik lagi, tapi dia sama-sama punya area cukup aman di 6 kHz, tapi ya gara-gara naik turnya ini lebih tinggi, jadi KZ ZS10 Pro ini lebih berasa lebih energik dan sedikit lebih pedas lagi. Oke, jadi sebenarnya tadi kita udah bahas bahwa frekuensi respons ataupun tonal dari si Kinera BD005 Pro ini adalah simply V-shape dengan emphasize di bass dan upper mid range, tapi di lower treble-nya itu turun, jadi itu bikin nggak terlalu pedes, nggak bikin itu tajam-tajam. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu, mulai dari bassnya sendiri. Ini adalah bass yang jelas gebuk dan mantep di lagu apapun itu dia bisa kasih punch yang bagus ala dynamic driver, dan di situ dia bisa kasih speed yang lumayan bagus. Gue nggak ngomongin ini cepet-cepet banget, tapi at least buat kalian yang suka bass EDM, bass pop gitu, itu bakal ngerasa masih bisa cepet. Cuma untuk yang metal belum tentu. Cuman gue di sini mau ngomong bahwa dia tuh jujur aja di harganya gue kaget, karena maksudnya bassnya itu gue nggak ngomong dia super detail tight apa, tapi teksturnya itu mantap banget. Jadi ketika kita kasih pukulan bass seperti Imagine Dragon yang Believer, dung tak duduk. Nah, itu setiap kali nada bassnya itu ke define dengan baik di sini, duduk. Nah, itu buat gue sesuatu yang bagus di harganya. Apalagi kita ngomong under 1 juta, bassnya itu bisa kasih sensasi yang buat gue bagus lah, serasa dynamic drivernya itu. Lalu kemudian ke bagian mid range ini buat gue ada sedikit perasaan yang mixed feeling jujur aja. Jadi di beberapa lagu gue ngerasa dia itu vokalnya tuh memang vokalnya maju sesuai frekuensi respons tadi di upper mid range, dan vokal cowoknya rada kurang tebel sih sebenarnya. Jadi memang lebih cocok untuk vokal cewek, dan ini aman. Jadi
ada dua sisi. Satu sisi kalian bisa ngomong, yes ini suara vokal ceweknya maju dan aman karena si balance-nya itu di bagian lower treble-nya nanti itu kan di lowing gitu, dibikin subnya dibikin gak terlalu maju, dan di situ itu bikin vokal-vokal cewek bagian S-nya itu tuh jadi aman dari si balance. Tapi di saat bersamaan ada sedikit airiness yang rada nggak lepas dari vokal cewek yang biasa gue ditemuin di beberapa IAM seperti IAM Harman ataupun IAM dengan DF neutral. Gara-gara deep-nya itu tiba-tiba banget gitu, gue ngerasa ada sesuatu yang unik. Tapi di satu sisi lain, itu bisa ngomong suara vokal ceweknya itu maju dan smooth, nggak ada tajam-tajamnya. Jadi bisa lihat dua arah. Di satu sisi, smooth dan juga maju vokal cewek. Terus satu sisi lagi, smoothness-nya tuh rada, ya mungkin dalam istilah kasarnya, rada terlalu maksa, tiba-tiba banget. Jadi ada sensasi sesuatu yang hilang ketika gue dengerin vokalnya kayak Cindian, gue dengerin lagu Joyce Chu itu kan ada manis-manis di bagian ujung yang lepas-lepas gitu. Gue denger Ayu ataupun Taeyeon, itu bumbu-bumbu atasnya itu tuh rada kurang lepas dikit. Tapi anyway, kalian bisa nganggap itu juga aman. Jadi tergantung kuping kalian suka apa enggak. Kalau gue sendiri yang terbiasa dengan Harman dan juga DF, jujur aja sensasinya rada aneh. Tapi mungkin kalian yang suka vokal cewek, maybe still good lah. Dan ya maju dengan clarity yang cukup baik gitu. Jadi ya bisa dilihat dengan dua arah tadi yang seperti gue ngomong. Lalu kemudian bagian treble-nya seperti yang frekuensi respon tunjukkan bahwa dia itu jelas ada kurang di clarity di bagian treble-nya itu, simbol crash ataupun hi-hat di sekitar 6 kHz itu nggak terlalu bisa kasih energi ataupun impact di situ. Just itu buat gue kurang kedengeran. Dan yes, kalian sekali lagi untuk kalian yang kupingnya sangat sensitif dengan hal itu, kalian pasti ngerasa oke, ini smooth, ini bagus. Tapi untuk kalian yang suka bright, jauh-jauh dari sini, karena kalian nggak bakal dapetin simbol energi itu ataupun gigitan-gigitan misalnya lagi dari lagu-lagu dengan menggunakan biola gitu, seperti La Campanella ataupun La Primavera. Jadi rada kurang gigitan, tipis-tipis biolanya itu kurang dapet di sini. Jadi simply ini memang tonalnya itu cocok untuk lagu-lagu yang, buat gue sih lagu-lagu yang nyantai dengan vokal cewek. Contohnya kayak tadi gue bilang, sebenarnya dengerin Joyce Chu ataupun dengerin Cindian, pokoknya akustikan cewek gitu, dengerin Taeyeon itu masih termasuk oke. Dan ya itulah, nggak, vokalnya berasa maju, bassnya cukup gebuk, tapi nggak ada tajam-tajamnya, nggak ada kasar-kasarnya. Nah kemudian untuk bagian teknikalitas, jujur aja buat gue ini sekali lagi ini bukan tipe yang bagus banget, nggak jelek banget juga nggak. Untuk soundstage dia berhasil bisa ngasih soundstage yang lumayan berasa bullet depth-nya itu, karena memang depth bass-nya itu bagus loh, serius. Depth bagusnya itu bagus. Kemudian dia upper mid range-nya juga cukup baik, cukup maju gitu. Tapi bagian treble-nya karena kurang kayak gitu, rada diturunin tadi di lower treble. Jadinya imaging yang biasa, soundstage yang height-nya itu rada kurang. Lalu untuk separasi sebenarnya cukup bagus, sama untuk separasi dan detailnya itu rada kurang untuk kalian yang suka treble, karena memang di smoothing di area treble tadi. Nah kemudian untuk imaging, buat gue ini kalau misalnya lagunya nggak terlalu banyak treble-nya, buat gue imagingnya sebenarnya cukup bagus. Maksudnya ketika gue denger lagu, misalnya sebutlah lagu Adele live, atau dengerin lagunya pokoknya penyanyi-penyanyi cewek yang live, itu dia bisa ngasih imagingnya cukup bagus ketika lagunya nggak terlalu banyak cekeces gitunya. Itu rada terlalu smooth yang seperti tadi gue bilang, tapi berasa imaging vokalnya di tengah, lalu kemudian bassnya di belakang, gitar di samping atau piano di samping, itu masih berasa ke separate dengan bagus gitu, terpisah dengan baik. Nah sekarang gimana perbandingannya dengan beberapa IAM yang lain? Kalau misalnya dibandingkan dengan KZ ZS10 Pro, di sini jelas sekali ZS10 Pro ini lebih V-shape, bassnya lebih gebuk, lebih sedikit, somehow gue lebih ngerasa ZS10 Pro lebih kasar. Gue lebih suka tekstur bassnya itu di si Kineria B205 Pro ini. Gue nggak tahu apakah itu gara-gara plating beryllium drivernya juga, tapi anyway, buat gue tekstur dynamicnya itu bagus. Dengerin bass itu gue duk-duk-duk-duknya, pukulannya mantep banget. Di ZS10 Pro ini lebih energik, lebih jedak, sedikit lebih kasar sedikit.
tapi lebih ya energik aja. Lo kemudian bagian vokalnya itu jelas banget lebih smooth di Kinera BD005 Pro, sementara gue masih nemuin beberapa kali ada energik yang lebih lagi, sedikit lebih tajam lagi di bagian vokal-vokal cewek. Untuk si ZS10 Pro ini sesuai frekuensi respons dia lebih naik ya di bagian upper mid range-nya itu. Vokal cewek kadang itu bisa sibilance, bisa lebih kasar, lebih buat gue vokal cowok dan vokal ceweknya lebih nggak balance lagi di ZS10 Pro, tapi sedikit lebih lepas bagian atasnya. Jadi dengan simbal crash itu gue masih lebih bisa denger di ZS10 Pro ini. Jadi dia masih aliran 45 kHz itu masih ada sedikit peak-nya, itu bisa lebih ada energinya lagi. Jadi buat gue simply lebih V-shape dan lebih bright rasanya di ZS10 Pro ini. Tapi kalau misalnya gue dengar lagu-lagu kayak orkestra ataupun gue dengar lagu-lagu yang rumit banyak elemennya, jujur aja buat gue separasinya masih lebih baik di ZS10 Pro ini. Lebih bisa ada satu di sini, satu di sini, satu di sini, lebih baik, tapi sekaligus lebih kasar. Jadi ya benar-benar tergantung preferensi kalian suka musik yang kayak apa. Gue nggak bilang ini jelas lebih bagus dari ini ataupun ini lebih bagus daripada ini, tergantung preferensi kalian. Nah, sih ada keunggulan masing-masing. Gue dengerin vokal doang, BD005 Pro gue masih lebih suka, apalagi terutama yang vokal cewek ya, karena vokal cowok not really. Nah, kemudian gimana dibanding dengan favorit gue sendiri, Tint T2 Plus di harga ya sekarang 600-700 ribuan sih gue lihat. Tint T2 Plus seperti yang tadi lihat ya, jujur kalau selera gue sendiri kan emang cenderungnya biasanya nggak terlalu exaggerated gitu ya, nggak terlalu naik turun aja, karena selera gue biasa harmoni neutral ataupun diop neutral yang lebih kalem. Kalau secara frekuensi respons ya gue lebih suka Tint T2 Plus. Tint T2 Plus punya bass yang nggak segebuk BD005 Pro, lebih, dan teksturnya tuh beda. Jujur aja teksturnya BD005 Pro tuh bagus loh untuk bass dynamic. Di sini lebih kasar sekali lagi, tapi nggak sebesar BD005 Pro. Duk-duk-duknya tapi lebih cepat lagi di Tint T2 Plus, lebih tight lagi. Kemudian vokalnya itu buat gue lebih tipis, karena ini yang tadi kalau si BD005 Pro kan vokalnya naik tiba-tiba turun 6 kHz begitu. Sementara di Tint T2 Plus itu dia naik vokalnya dikit, tapi soalnya ke treble-nya itu dia rata. Jadi energi di 6 kHz-nya lebih berasa. Jadi mau dari vokal cewek itu lebih berasa sedikit peak-nya, dan juga dengerin instrumen itu lebih berasa ada energinya. Jadi lebih lepas bagian frekuensi atasnya, walaupun upper mid range-nya tidak senaik BD005 Pro ini. Jadi overall buat gue masih lebih balance, masih lebih lengkap frekuensinya, dari bass, mid to treble-nya masih lebih berasa di Tint T2 Plus. Dan juga Tint T2 Plus ini punya imaging buat gue yang lebih bulat gitu. Karena ditambah dengan dimensi height dari si Tint T2 Plus ini dengan treble-nya yang lebih lepas itu. Untuk jujur aja untuk separasi sebenarnya sama aja levelnya, bahkan kadang-kadang beberapa buat gue BD005 Pro ini lebih baik, tergantung lagi lagunya apa. Cuma kecuali kalau ada treble lebih banyak, di Tint T2 Plus lebih bisa ngasih energi treble-nya tadi, lebih bisa kedengeran lagi treble-nya itu. So overall BD005 Pro ini unik suaranya, dan gue nggak yakin bisa direkomendasikan sama semua orang karena deep-nya itu cukup unik. Satu sisi mungkin kalian bisa suka banget, satu sisi bisa ngerasa aneh. Nah, gue salah satu yang ngerasa rada aneh karena gue biasa denger yang nggak naik turun banyak. Di sini rada unik aja. Tapi gue yakin kalau kalian suka vokal cewek yang pengen smooth tapi juga maju, lalu ditambah dengan bass, lalu kalian nggak pingin ada energi treble yang berlebihan, kalian bisa suka dengan Kinera BD005 Pro ini. Karena teman gue yang udah nyoba ayam ini, dia langsung suka. Gue tanya buat lagu apa, Taeyeon, K-pop gitu. Dia ngomong K-pop tapi yang akustikan, bukan yang Blackpink ya. Kalau Blackpink gitu kan, ataupun yang energi gitu kayak Twice, itu kan ada banyak energi treble-nya, itu rada hilang. Lagunya fun banget gitu. Jadi yes, this is quite good, this is unique. Dan buat gue, kalau kalian suka yang genre-genre yang gue sebutin tadi, kalian perlu coba ayam ini. Apalagi buat gue secara estetika ini keren banget, serius. Gue suka banget warnanya. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time, bye bye.